Baik, selamat pagi teman-teman dimanapun Anda berada. Kita ketemu di mata kuliah Sosiologi Hukum di pertemuan ke-9. Ini yang pertama saya mohon maaf mengganggu waktu libur kalian ya. Harusnya liburan, tapi saya ganti karena hari Senin kalian mata kuliah praktek kemahiran ya, yang seharusnya itu tidak bisa diganggu ya dengan mata kuliah secara sinkronus atau lewat Zoom. Tapi bagi saya mata kuliah Sosiologi Hukum ini pertemuan pertama kita di pertemuan ke-9 perlu kita jelaskan secara langsung ya, bisa memahami secara karena saya pikir agak susah nanti rekam ya. Jadi kenapa saya agak ngeyel untuk secara Zoom ya. Nah kalau lewat rekaman agak kurang ya. Dan kita pun juga perlu berinteraksi juga ya. Perlu berinteraksi untuk mata kuliah. Oh ya, ini kelas B dan kelas C saya gabung sengaja karena biar saya sekali ngomong nggak usah 2 kali ngomong menjelaskan ya. Dan insya Allah nyukup ini udah berapa orang nih? Udah 55 ya. Zoom-nya kapasitas 100 ya. Saya berasumsi bahwa satu kelas B maupun C setiap kelasnya 50, jadi bisa 100 lah. Nanti yang nggak hadir ya bisa lihat direkam. Ini saya rekam ya, bisa Anda lihat rekamannya. Tapi jelas kita maksimal aja ya nanti ya, semaksimal mungkin untuk mata kuliah ini. Oke, tentang sosiologi hukum. Baik, kenapa saya agak ngeyel untuk menjelaskan tentang sosiologi hukum? Karena beberapa perjumpaan dengan mahasiswa daya nalarnya agak kurang ya tentang penalaran hukum, dan juga perlu kita letakkan ya sosiologi hukum itu ada di mana. Nah, untuk meletakkan ilmu tentang sosiologi hukum ya nggak mungkin kita mengenal melupakan antara sosiologi, ilmu sosiologi maupun ilmu hukum ya. Kita harus meletakkan terlebih dahulu ya. Nanti kalau setelah diletakkan tahu sosiologi hukum perannya seperti apa, ada di mana, baru bisa kita pelajari lebih jauh ya. Oh ya, mohon teman-teman kameranya diaktifkan terlebih dahulu ya. Nggak apa-apa deh sambil makan apa sambil salto-salto, yo nggak apa-apa, wes penting sehat ya, yang penting sehat dan bisa mengikuti mata kuliah dengan baik dan benar. Oke, tentang sosiologi hukum ya, saya nggak langsung ke definisi, nggak langsung melompat ke definisi, tapi kita refleksi dulu ke beberapa materi yang lain ya. Nah, tentang ilmu pengetahuan ya, kita tarik dulu yang agak jauh tentang ilmu pengetahuan ya, karena kalau kita melewatkan ya tentang ilmu pengetahuan, kita agak susah memahami ilmu tentang sosiologi hukum, penempatkannya agak susah. Apa sih ilmu pengetahuan? Kenapa ilmu dan pengetahuan itu dipisah? Ya, ilmu pengetahuan ini kan dipisah ya, ilmu dan pengetahuan. Apakah ilmu dan pengetahuan itu berbeda? Coba, ada yang bisa menjelaskan nggak? Ilmu pengetahuan kenapa dipisah? Apakah ilmu pengetahuan itu dua hal yang berbeda, ilmu dan pengetahuan, ataukah ini dua hal yang sama? Menurut kalian gimana? Ilmu dan pengetahuan itu sama atau enggak? Ada yang bisa jawab nggak? Dari satu mikir ya, nggak apa-apa. Agak mikir. Kuliah saya harus mikir. Ada yang bisa bedakan nggak? Ilmu dan pengetahuan. Mau coba jawab, Pak? Gimana, Mbak Nila? Kalau menurut saya agak ilmu keras, sama Mbak. pengetahuan. Kurang dengar. Kalau menurut saya ilmu sama pengetahuan berbeda. Karena ilmu kan banyak, Pak. Banyak dan menyebar. Kalau pengetahuan itu terbatas. Contohnya gimana? Misal ilmu hukum kan, Pak. Hukum kan luas, banyak. Nah, kalau pengetahuan tentang hukum, pengetahuan manusia itu terbatas tentang hukum, gitu. Kurang masuk ya. Mohon maaf, Pak. Nggak apa-apa. Teman-teman ada yang paham nggak maksudnya?
Akunya Mbak Mau Nina. bantu jawab, Pak. Oke, silakan Mas Hanif. Nek menurut saya ilmu itu bisa dipelajari, Pak. Nek pengetahuan itu fakta. Contohnya gimana? Contohnya ada biar kita gampang. Misal ilmu kan kayak ilmu psikologi gitu kan bisa dipelajari, Pak. Nah, pengetahuan itu fakta, Pak. Misal pengetahuan tentang bumi itu kan sudah fakta dari sananya. Fakta itu apa? Fakta itu yang pasti gitu loh, Pak. Kalau nggak pasti bukan fakta ya. Iya. Kayak DE Mas ya. Oke, terima kasih Mas Hanif, terima kasih Mbak Nina jawabannya. Jadi Ya, ilmu Pak. dan pengetahuan itu dua hal yang berbeda. Pengetahuan itu adalah sesuatu yang dicerap oleh indera, sesuatu yang diketahui oleh indera. Bukan indera temanmu ya, tapi indera manusia. Ya, indera kita kan ada 5 ya, apa aja Mas? Mata, ya. Mata untuk apa? Melihat, Mata untuk melihat. Terus apa lagi? Telinga untuk apa? mendengar, Pak. Terus kalau hidung? Mencium. Loh, mencium apa? Terus apa lagi? Lidah ya, lidah dan kulit. Ya, itu pengetahuan. Jadi misalnya gini, ini HP warnanya hitam. Ini pengetahuan apa ilmu? Ini HP warnanya hitam. Ini pengetahuan apa ilmu? Pengetahuan, Pak. Ini pengetahuan. Nah, ilmu itu ya beda dengan pengetahuan. Kalau pengetahuan itu sesuatu yang kita dapatkan secara indrawi. Indra kita misalnya merasakan bau kopi itu harum. Nah, itu pengetahuan, tapi ilmu itu ada metode dan tersistematis gitu ya. Misalnya kita mau belajar, kita pengetahuan ya, HP itu hitam itu pengetahuan. Tapi ilmu tentang HP itu kan harus dipelajari secara metodis, secara sistematis dari awal. Kita nggak bisa langsung tiba-tiba belajar bahwa oh ini HP apa misalnya HP Xiaomi itu apa mesinnya mesin apa itu nggak bisa hanya dengan pengetahuan, harus dengan ilmu. Nah, ilmu itu ya metodis, ada langkah-langkahnya, ada metode-metodenya gitu. Jadi gradual ya, bertahap. Jadi bedanya ilmu dan pengetahuan di situ ya. Jadi harus kita pahami dulu duduk perkaranya bahwa ilmu pengetahuan itu ada metode. Dan metode ini sesuatu yang sebenarnya cukup bagi saya sederhana sih. Cuman agak rempong aja sih apa ya. Kita nggak terbiasa gitu. Kita nggak terbiasa dengan sesuatu yang sifatnya sistematis. Maunya lompat-lompat. Setelah ini saya jelaskan. Nah, ilmu secara apa namanya? Secara garis besar memang dibedakan menjadi dua, ya. Ada ilmu humaniora dan ilmu sains. Ilmu di mana ilmu sains itu mempelajari gejala-gejala alam, ya, bumi, ya, air, kemudian tanah dan unsur geografi dan seterusnya. Humaniora adalah mempelajari manusia, gitu ya. Nah, di sini diperlihatkan ilmu menjadi dua, sains dan humaniora. Saya mau nanya dulu ke teman-teman, ilmu hukum itu masuk sains apa humaniora? Humaniora, Pak. Kenapa? Ya karena gini, dari segi gramatikal dia itu mengandung arti mengatur hubungan sama makhluk hidup. Jadi makhluk hidup itu diharuskan humanis atau harmonis sesama makhluk satu dengan makhluk yang lain. Jadi ilmu hukum itu masuk kategori ilmu humaniora yang mengatur tentang keharmonisan bagaimana makhluk hidup itu berharmonis satu sama lain. Kurang lebih seperti itu sih Pak skema berpikir saya. Lain ada nggak? Ilmu hukum itu humaniora atau sains? Apakah sains itu hanya dibatasi untuk ilmu-ilmu alam? Mari kita cek. Nah, ini ada ada tabel. Ini saya ambil dari bukunya Siddhartha, ya, buku tentang penalaran hukum dan hukum penalaran. Ini kalau teman-teman mau paham tentang metode penelitian hukum secara lengkap, secara detail, baca bukunya Siddhartha. Tapi saya nggak bawa, bukunya warna hijau, terbitan Genda Publishing. Bacanya tebel. Tapi kalau teman-teman bisa paham metode penelitian hukum, gampang banget.
setelah baca itu. Nah, ini ada tabel yang dibuat oleh Siddhartha. Ya, Siddhartha itu dosen BINUS. Kalau kalian sering ikut seminar pasti tahu lah orang ini, Siddhartha. Dia membuat dua perbedaan ya antara ilmu alam dan ilmu humaniora. Ya. Tapi nanti kita cek satu-satu ya, ilmu hukum itu ilmu alam atau ilmu humaniora. Oke, dari objek ya, dari objek. Ilmu alam itu objeknya adalah gejala faktual realitas alam semesta. Gunung meletus itu gunung ya, fenomena misalnya gunung meletus itu, terus bagaimana cara kerjanya, gunung bisa meletus itu seperti apa. Nah, itu merupakan objek dari ilmu alam. Ilmu humaniora adalah gejala faktual kompleks manusia. Misalnya kita bicara tentang sejarah peradaban manusia, itu jelas ilmu humaniora ya. Jadi objeknya saja berbeda ya. Objeknya berbeda. Ilmu alam adalah gejala faktual realitas alam semesta. Ada bintang-bintang, itu adalah ilmu alam. Humaniora sebaliknya hanya berbicara tentang manusia. Oke, kalau dengan cara ini kita paham bahwa hukum jelas bukan ilmu alam, bukan humaniora ya kata saya tadi ya. Tapi saya mau nanya ke kalian, objek ilmu hukum itu apa? Alam semesta apa manusia? Atau bukan dua-duanya? Coba, objek ilmu hukum itu apa? Alam Manusia semesta? sih, Pak. Hah? Manusia itu sendiri. Manusia, bener. Masa manusia? Apa? Objek ilmu hukum apa? Manusia apa alam semesta? Ini IPA IPS lah, ini gambar nih. Ini IPA ya. Ini IPA, ini IPS lah. Hukum itu IPA apa IPS? Kalau dilihat dari objeknya. IPS, Pak. Kenapa IPS? Ya hubungannya dengan sosial, Pak. Hubungannya dengan sosial ya. Yakin? Absolut, Pak. Absolut ya. Absolut maksudnya gimana? Yakin, Pak. Oke. Untuk objek nanti kita bahas habis ini ya. Karena agak rumit. Ada hubungannya dengan mazhab hukum. Nah, cara kerja ya. Sekarang cara kerja. Cara kerja dari ilmu alam adalah menerangkan atau erklaren nomotetik ya. Jadi maksudnya erklaren itu adalah metode cara kerja ilmu yang dengan model sebab akibat. Ya, dengan model sebab akibat. Misalnya gini. Jika air berada di suhu 100 derajat Celcius, maka air mendidih. Benar nggak? Ya. Ya, Pak. Ya. Atau jika suhu udara minus 2 derajat Celcius, maka terjadi kedinginan. Atau misalnya, jika kalian lapar, jika kalian makan, maka kalian kenyang. Nah, model cara kerja ilmu alam itu seperti itu. Ya. Jadi, menggunakan kayak rumus Excel itu loh, if then gitu ya. Jika kalian apa, maka apa. Jadi ada model sebab akibat yang bekerja di situ. Ya. Termasuk misalnya jika terjadi patahan di bumi ya, di lempeng samudra, maka terjadi gempa bumi. Itu kan cara kerja ilmu alam kan kayak gitu. Ya, model sebab akibat. Nah, itu erklaren, istilahnya nomotetik. Nah, beda dengan Verstehen. Nah, Verstehen itu beda dengan erklaren. Kalau erklaren melihat secara sebab akibat, kalau Verstehen itu memahami karena objeknya adalah manusia, maka dia tidak bisa dilihat secara sebab akibat. Ya, nggak bisa dilihat secara sebab akibat. Jika seorang, misalnya ya, jika seorang melakukan kejahatan, maka dia adalah seorang penjahat. Nanti dulu, dia melakukan kejahatan karena apa? Apakah karena dia kebutuhan, apakah karena lingkungan yang memaksa, dan seterusnya. Jadi ilmu sosial itu melihatnya itu ya, melihat manusianya, gejalanya manusianya. Jadi kita nggak bisa langsung memahami bahwa orang yang melakukan kejahatan adalah orang jahat. Ada dampak-dampak sosial yang berlaku di mana istilahnya itu
ada pengalaman yang membuat dia itu jahat. Jadi ilmu sosial itu memahami, oh manusia kenapa jahat itu ada asal usulnya gitu ya. Oh kenapa satu perkotaan ini kok apa namanya pertumbuhan ekonominya kok bagus. Oh ternyata dulu itu orang-orangnya itu kompak dalam melakukan investasi dan seterusnya. Jadi pola cara kerjanya itu seperti itu. Sekarang saya mau tanya, ilmu hukum itu erklaren atau verslechen? Coba. Hukum itu erklaren atau verslechen? Versehen, Pak. Beneran? Ya kan bertolak dari apa dampak atau gejala sosial peristiwa tersebut, Pak. Bukan dari apa namanya Iya. sistem WA aja sebab Mas. Nanti WA aja nggak apa-apa. Yakin? Verslechen. Misalnya gini. Oh ya. Ada yang bisa buka pasal 362 KUHP? bisa, Pak. Ya, coba. Pasal 326 KUHP gimana bunyinya? Saya ngopi ya. Wait. Bentar, Pak. Yang bawa KUHP? Tentang pencurian ya, Pak ya. Ya, benar. Coba bacain. Gini, Pak, dinyatakan bahwa dalam pasal 362 bahwa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp60. Bunyinya tersebut tersirat, Pak. Oke. Sekarang kalau melihat cara kerja ilmu hukum ya yang tadi Anda bacakan, itu termasuk erklaren atau verslechen? Model-model seperti itu. Erklaren ya. Berarti ilmu hukum itu sains ya, ilmu alam ya. Kok bisa Mbak Firda mengatakan itu erklaren itu gimana? Nangkepnya cepet nih Mbak. Iya. Iya kan jika seseorang itu kan tadi berarti kayak maksudnya itu jika seseorang mengambil sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain itu dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, maka akibatnya diancam dengan hukuman pidana penjara 5 tahun atau denda paling banyak Rp60. Nah, pinter. Jadi ilmu hukum apa? Ilmu sains apa ilmu alam? Ilmu sains, ilmu alam apa ilmu hukum? Dengan cara kerja seperti itu. Ilmu alam. Ilmu alam kan, Pak? Hukum ilmu alam kan? Nanti saya jelaskan satu-satu kenapa kemudian ada adopsi. Nanti sejarahnya sebenarnya ada adopsi ilmu alam terhadap ilmu sosial. Ya, sebenarnya gitu. Makanya cara kerja ilmu hukum itu sebenarnya ilmu sains. Hukum itu sebenarnya logis banget, sangat logis. Ya, yang buat nggak logis itu karena media ya. Ya, terima kasih Mbak Firda. Jadi cara kerja ilmu hukum itu erklaren atau verslechen? Saya nanya sekali lagi. Dia nggak jawab verslechen nggak apa-apa. Nanti saya jelaskan. Kalau erklaren ya? Apa ditinjau dari pasal pencurian memang bisa bermakna erklaren, Pak. Tapi kan? Iya benar kan? Iya kan? Benar kan? Apa ya, Pak ya? Iya. Itu bertolak dari segala yang ada, Pak. Kenapa? Itu nanti ujung ada gejala sosial di situ, meskipun cara kerjanya mengacu pada sebab akibat. Nah, itu positivisme memang seperti itu. Cara kerjanya sebab akibat. Menggunakan model sebab akibat. If then kayak rumus Excel gitulah. Nanti saya jelaskan modelnya. Kenapa ilmu di Indonesia seperti itu, pengaruhnya dari seterusnya, dan kita nanti ujungnya ke sosiologi hukum. Rencana saya memang biar ilmu sosiologi hukum itu tidak terlalu ndake-ndake di kalian pelajari. Minimal itu bisa kalian terapkan nanti dalam penelitian hukum ya. Karena nanti akan beda ya, di sosiologis dan sosiologi hukum itu beda. Tapi nanti ya kalau kalian bisa proposal bagus ya nggak apa-apa. Tapi saya jelaskan dulu ini dari awal dulu biar runut, nanti naik runut enak orang nih. Oke. Beda nggak apa-apa Zak. Kalau mau verslechen nggak apa-apa, kalau mau erklaren nggak apa-apa. Tapi dari contoh sederhana tadi
kita bisa lihat bahwa model penalaran hukum itu erklarm, ilmu alam, ya, bukan humaniora, ya. Dari contoh kecil tadi. Tapi kalau mau first hand nggak apa-apa. First hand juga sebenarnya ada model cara first hand nanti ada. Dan itu sosiologi hukum menggunakan cara first hand, bukan erklarm. Yang dilakukan para penegak hukum itu erklarm. Yang dilakukan para sosiologi hukum atau istilahnya watchtower ya, istilahnya Siddhartha itu adalah first hand. Ya. Jadi cara pandangnya terhadap hukum itu berbeda. Kemudian untuk metode penelitian, ini kuantitatif. Kuantitatif itu sesuatu yang bisa dihitung. Kualitatif itu sebaliknya ya, yang menurut ukurannya itu susah untuk objektifkan ya. Jadi untuk hitungan yang objektif agak susah. Makanya metodenya kualitatif. Dan sekarang ada metode kuantitatif. Ada sekarang model-model penelitian di ilmu humaniora itu kadang menggabungkan dengan ilmu alam. Misalnya di penelitian-penelitian sejarah itu banyak menggabungkan misalnya dampak gunung meletus terhadap satu peradaban atau satu sosial dan tertentu, itu banyak yang menggabungkan seperti itu. Itu metode penelitian. Hukum apa? Kuantitatif apa kualitatif? Menurut teman-teman, hukum itu Kualitatif, karena dia ya? membandingkan, bukan kuantitatif, bukan mendapatkan berapa banyak, tapi bagaimana memperoleh perbandingan itu dari hasil yang dibandingkan berdasarkan kualitas. Oke, sebenarnya untuk kuantitatif dan kualitatif bukan tentang angka ya, tapi sesuatu yang bisa objektif atau subjektif, yaitu tidak ya bisalah kalian dua metode penelitian biasanya dua ya, kuantitatif kualitatif, bisa dua-duanya untuk ilmu hukum sebenarnya. Untuk tingkat objektivitas ya, untuk ilmu alam jelas dia menuntut objektivitas yang tinggi karena dia memakai alat ya. Jadi dia tidak mau ada jarak yang terlalu jauh antara dasolen dan dasein ya. Dan ilmu humaniora itu tidak menuntut objektivitas yang tinggi. Kalau kita lihat penegakan hukum, itu kan selalu menuntut objektivitas yang tinggi, ya nggak? Ya nggak? Ya kan? Hakim harus memutus berdasarkan undang-undang. Kalau kita mengatakan yang objektif adalah undang-undang, ya, maka cara kerja ilmu hukum, model positivis, adalah ilmu alam, karena dia menuntut objektivitas yang tinggi. Beda dengan ilmu humaniora. Dia tidak menuntut objektivitas yang tinggi. Kenapa tidak menuntut objektivitas yang tinggi? Dan kenapa dalam ilmu alam dia menuntut objektivitas yang tinggi? Karena dalam ilmu alam, sesuatu objek yang sama itu dapat diulang-ulang dengan eksperimen yang sama. Ya, misalnya air dipanaskan dengan waktu tertentu, ya, pasti akan mendidih dalam 100 derajat Celcius. Ya, sama air dari manapun sama, dengan suhu yang sama ketika dipanaskan sampai menit tertentu atau waktu tertentu, ya, tentunya dengan besaran api yang sama, pasti akan menghasilkan gejala yang sama. Ya. Beda dengan ilmu humaniora, nggak bisa. Kita bisa misalnya gini, ilmu humaniora misalnya tentang kriminologi ya, termasuk salah satu. Bagi saya pendapatnya gitu. Kriminologi misalnya melihat bahwa kejahatan yang dilakukan misalnya orang daerah Pemalang itu nanti pasti berbeda. Misalnya motifnya dengan orang dari daerah mana gitu ya. Itu pasti berbeda karena kita melihat sisi humanismenya. Kenapa kejahatan itu bisa terjadi? Apakah karena ekonomi, apakah karena faktor-faktor sosial yang lain. Jadi ada perbedaan di sini. Tapi teman-teman bisa menyimpulkan nggak cara kerja ilmu hukum itu lebih ke ilmu alam apa ilmu humaniora? Simpulkan sendiri ya. Saya nggak mau menyimpulkan. Biar teman-teman yang menyimpulkan. Oh ilmu hukum itu ya sebenarnya ya. Sesuatu ganti wae jangan sarjana hukum, sarjana sains. Cara kerjanya sama soalnya. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan adalah ilmu hukum, oke. Kalau sosiologi jelas, dia adalah ilmu humaniora. Ilmu hukum, apa? Humaniora apa sains? Tak tanya lagi. Humaniora, Pak. Humaniora. Iya, yang humaniora nggak apa-apa. Itu madzhab baru, madzhab posmo biasanya ngono. Madzhab modern biasanya nggak nganggap ini. Humaniora ya, Sak ya. Yakin humaniora. Hukum apa? Yang lain ayo. Cara kerjanya ilmu alam loh, kalian sudah membuktikan sendiri. Dari teori hukum murni, teori hukum murni habis ini aja. Oke, jadi sosiologi hukum itu penggabungan antara sosiologi dan ilmu hukum, ya, dan jadi sosiologi hukum. Beberapa referensi yang saya baca itu sosiologi hukum sendiri masih jadi wilayah rebutan. Ini bagian dari ilmu hukum atau sosiologi. Kalau sosiologi mungkin agak enak ya, maksudnya dia nggak terlalu
nggak terlalu banyak perdebatan ya dalam sosiologi hukum juga banyak, sosiologi sejarah juga salah satu cabang, tapi dalam ilmu hukum itu timbul perdebatan karena nanti ilmu sosialnya masuk terlalu jauh gitu. Nah, ini jadi pertanyaan, kenapa sih ilmu hukum sama ilmu sosial itu berbeda gitu kan? Apa beda apa enggak sih ilmu hukum dan ilmu sosial, dan kenapa kemudian banyak sarjana hukum yang tidak menghendaki analisis di luar ilmu hukum itu masuk ke dalam ilmu hukum ya. Nah, ini ada beberapa mazhab ilmu hukum yang sebenarnya ada sosiologi jurisprudence dan realisme, tapi nggak saya jelaskan karena bentuk-bentuknya hampir sama. Ini sebenarnya mata kuliah filsafat, tapi saya jelaskan lagi biar kita tahu titik berangkat kita itu dari mana. Ya. Jadi ilmu ilmu hukum opo, sosiologi hukum opo, dan kita tahu tempat-tempatnya di mana. Jadi nanti kalau dijabarkan itu enak. Ya. Yang paling terlebih dahulu adalah mazhab hukum alam. Ya. Aliran filsafat mazhab hukum alam ini ontologi. Ontologi itu tentang realitas. Ya. Tentang realitasnya apa ontologi hukum. Ontologi hukum alam adalah asas kebenaran dan keadilan. Ya. Bagi orang hukum alam, yang namanya hukum itu bukan aturan perundang-undangan, tapi yang hukum itu adalah kebenaran dan keadilan. Kebenaran dan keadilan itu sumbernya dari mana? Nah, ini salah satu perdebatan juga adalah sumber. Hukum alam itu bersumber dari mana? Hukum alam bersumber dari ajaran kitab suci, ya, ajaran kitab suci, atau sesuatu yang bersifat ilahiyah. Bisa kita lihat sebagai wahyu misalnya, bukan Pak Wahyu Edi yang ngajar perdata, bukan, tapi wahyu. Jadi firman Tuhan itu adalah merupakan bagian dari hukum alam. Secara epistemolog dia menggunakan doktrinal deduktif, ya, doktrinal deduktif. Nggak usah saya jelaskan, nanti di mata kuliah filsafat aja biar lebih paham. Dan aksiologinya dia berorientasi kepada keadilan. Nah, kemudian untuk positivisme, ya ini positivisme nanti kita bahas akan lebih banyak, itu ontologinya itu adalah hukum atau aturan perundang-undangan. Jadi bagi orang positivisme, mazhab positivisme, mereka menganggap bahwa ya peraturan yang namanya hukum, itu bersumber dari peraturan perundang-undangan. Di luar itu bukan peraturan perundang-undangan. Ya. Kalau hukum alam itu beda, ya. Yang namanya hukum itu bukan sesuatu yang sifatnya tertulis atau apa, tapi sesuatu yang bersumber dari sifatnya, meminjam istilahnya Kant, itu adalah transendental, transen atau di luar diri manusia. Sesuatu yang berasal dari luar diri manusia itu adalah transendental. Nah, menurut orang hukum alam itu adalah hukum. Nah, beda dengan positivisme. Positivisme ini adalah bukan berasal dari manusia, bukan berasal dari Tuhan. Tapi dari apa? Dia berasal dari aturan perundang-undangan. Ya. Misalnya di positivisme ada 3 mazhab. Ada mazhabnya Austin, Kelsen, dan siapa sih? Saya lupa satu yang senior saya buat tesis tentang itu. Austin dan Kelsen aja lah. Kayak Austin misalnya menganggap bahwa hukum itu adalah yang lahir dari penguasa. Ya, hukum itu sesuatu yang lahir dari penguasa. Law is common, ya. Law adalah common. Hukum adalah perintah dari penguasa. Di luar dari perintah penguasa bukan hukum. Nah, beda dengan Kelsen yang melihat bahwa hukum itu harus murni. The pure of law, ya, teorinya hukum murni, teorinya hukum murni. Dan ini yang banyak diterapkan di Indonesia, termasuk cara kerja ilmu hukum tadi sebenarnya berasal dari Kelsen. Nah, Kelsen ini menganggap bahwa hukum itu sebenarnya bukan dari penguasa, tapi dari sesuatu yang bersifat valid. Validitas ilmu hukum itu berasal dari ground norm. Ya, sesuatu yang diandaikan ada. Norma pertama yang ada, dan kemudian itu diturunkan, ya, abstrak, ya, kemudian secara praksisnya diturunkan sampai ke dalam tahap aturan-aturan yang sifatnya praksis atau bisa dijalankan. Ya. Epistemolognya dia doktrinal deduktif, dan aksiologinya dia mengharapkan kepastian. Nah, kalau kita buka teorinya Gustav Radbruch kan ilmu hukum kan ada 3 hal, ya, ada keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Dan kalau positivisme bukan memaksakan keadilan, tapi dia lebih kepada kepastian hukum, ya, lebih kepada kepastian hukum. Ya. Mas Hanif ini, ya,
nggak memberikan kepastian ya. Jadi ya bukan penganut positivisme ini. Dimas Aneh nggak suka kepastian hukum ya. Jadi sesuatu yang sifatnya pasti. Kenapa pasti? Karena Kelsen berpikir dengan cara berpikir saintis yang sebab akibat, ya, dengan model-model sebab akibat. Jika A maka B, jika A maka C, gitu ya. Jika A maka B itu diterapkan dimanapun. Makanya rumusan peraturan perundang-undangan misalnya di KUHP itu paling benar. Barang siapa? Itu kan untuk semua subjek hukum, ya kan? Untuk siapapun. Ya, bersifat deduktif karena berawal dari sesuatu yang sifatnya umum kemudian ke khusus. Nanti saya jelaskan ada case-nya. Ada utilitarian ya. Ontologinya itu aturan perundang-undangan. Ini epistemnya doktrinal deduktif. Isambiro ini rangkai filsafat. Wis, habis 11. Ya enggak, jangan terlalu lama ya. Sabtu meh liburan nih, Mas Hendrik meh liburan nih atau ini. Liburan ya, saya mau liburan juga. Doktrinal deduktif diikuti non doktrinal deduktif, dan kalau utilitarian itu kepastian dan kemanfaatan. Dan terakhir ada mazhab sejarah. Hukum itu adalah ontologinya adalah pola perilaku yang terlembagakan atau bisa kita istilahkan itu sebagai kebiasaan. Ya. Mazhab sejarah beda dengan mazhab hukum alam. Kalau mazhab hukum alam itu berpandangan bahwa hukum itu berawal dari sesuatu di luar manusia. Apakah wahyu Tuhan atau apa? Tapi kalau mazhab sejarah itu adalah kebiasaan, sesuatu yang dilakukan manusia secara terus-menerus. Ya. Karena dilakukan oleh manusia terus-menerus, maka satu daerah dan daerah lain, waktu satu dan waktu yang lain pasti berbeda. Ya nggak? 10 tahun yang lalu misalnya di Pemalang ya tempat saya, misalnya ada orang berantem, ya pasti kebiasaannya apa itu. Sekarang kan berbeda. Gitu. Dan karena beda waktu, beda tempat, pasti berbeda. Nah, beda dengan hukum alam. Karena hukum alam menghendaki sesuatu itu berawal dari diri manusia, maka dia berpandangan bahwa hukum itu ada bersifat universal. Kayaknya saya pernah terangkan di hukum internasional ya, tentang hukum alam dan hukum mazhab sejarah ya. Nah, itu berkaitan. Mazhab hukum alam itu berpandangan bahwa hukum di daerah manapun sama. Ya, kebunuhan dimanapun itu sama, itu termasuk kejahatan evil. Tapi kalau mazhab hukum sejarah beda, karena sesuatu perbuatan itu tumbuh dari masyarakatnya, atau istilahnya folkgeist ya. Kalian bisa, kalau anak hukum semester pertama pasti kan suka dengan istilah-istilah yang kedengarannya keren gitu ya. Ubi societas ibius ya, ada masyarakat tanpa hukum. Ini sebenarnya salah satu pemikir dalam mazhab hukum sejarah, bahwa hukum itu tumbuh dari masyarakat. Nah, ini bedanya di situ ya, tapi sudah ngambil filsafat hukum belum? Kalau sudah ngambil filsafat hukum harusnya tahu, nggak usah saya jelaskan panjang. Ya. Tapi kalau mau lebih expert baca bukunya Siddhartha, itu lebih enak lagi. Ada semua di situ. Agak susah sih, tapi kalau udah bisa enak. Ini model penalarannya, nggak usah saya terangkan aja deh, panjang setengah jam sendiri nanti. Sebenarnya hampir sama sih dengan yang saya terangkan tadi, bahwa hukum itu ada mazhab-mazhab tertentu. Dan tadi yang kita jelaskan tadi di sini, sebenarnya adalah cara kerja mazhab hukum positivisme. Kenapa saya jelaskan positivisme? Karena yang paling banyak diterapkan di Indonesia sebenarnya adalah mazhab hukum positivisme. Ya. Nah, ini mazhab hukum positivisme khususnya adalah mazhab hukum teori hukum murninya dari Kelsen. Ya. Nah, Kelsen itu sebenarnya menyusun satu teori hukum murni ini berawal dari apa namanya, dari kegelisahannya dia. Ya. Dia memandang bahwa hukum itu harus murni. Kenapa murni? Apa sih yang nggak menyebabkan hukum itu nggak murni? Karena dia berpikir bahwa hukum itu telah tercampur dengan moralitas. Yang pertama. Yang kedua, hukum itu tercampur dengan pengalaman. Pengalaman itu historis ya, histori manusia. Nah, moralitas itu dekat dengan mazhab hukum alam. Ya, sesuatu yang bersifat dari ketuhanan itu moralitas. Kalau pengalaman itu mazhab hukum sejarah. Nah, Kelsen itu nggak mau dua-duanya. Dia mau norma hukum yang bebas dari moralitas dan norma hukum yang bebas dari pengalaman. Jadi hukum bagi Kelsen itu bukan berasal dari hukum agama, bukan berasal dari kebiasaan-kebiasaan manusia. Lah, hukum apa? Hukum ya hukum. Hukum adalah hukum, bebas dari moralitas, bebas dari pengalaman. Nah, itu namanya teori hukum murni. Dan metodenya ini adalah metode antinomi. Dalam filsafat ada antinomi. Jadi
objek yang berbeda dari dua objek yang ditentangnya oleh dia. Jadi objek yang beda ya, beda dari dua objek yang itu istilahnya antinomi. Nah, jadi pertanyaan, sekarang kalau kemudian sumber hukum bukan moralitas, sumber hukum bukan pengalaman, sumber hukum bukan kebiasaan. Terus sumber hukum dari mana? Nah, Kelsen mengandaikan bahwa hukum itu berasal dari sesuatu norma yang superior, norma yang berada di atasnya, gitu ya. Dan norma di atasnya paling atas berpuncak pada Grundnorm, ya, berpuncak pada ini Grundnorm, dan Grundnorm kemudian memproduksi memproduksi norma, kemudian dia memproduksi norma lagi, memproduksi norma lagi, memproduksi norma lagi, dan seterusnya. Anda bisa baca di Indonesia diterapkan di pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, ya, ada revisinya. Disebutkan hierarki peraturan perundang-undangan. Menggunakan kata hierarki menunjukkan bahwa ada norma yang lebih tinggi dari norma yang lain. Ya enggak? Kalau sudah ada hierarki berarti ada norma yang lebih tinggi dari norma yang lain. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa norma yang paling tinggi sumber di pasal 2 ya, sumber dari segala sumber hukum adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Anda bisa baca pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 itu. Ya. Ada yang mengatakan Grundnormnya adalah Undang-Undang Dasar dan Pancasila. Oke, nanti meskipun perdebatan yang lain. Kemudian undang-undang misalnya diturunkan misalnya dalam tap MPR, terus di undang-undang, di perda, ya, di peraturan pemerintah dan seterusnya sampai ke bawah tahap yang sampai teknis sekalipun. Ya. Nah, ini amatan saya, pengamatan saya, meskipun ya Indonesia menggunakan model teori berjenjangnya Kelsen, tapi dia nggak murni. Nggak murninya kenapa? Anda bisa lihat dalam pertimbangan di setiap undang-undang. Ya. Kalau menggunakan murni Kelsen, pasti dia hanya mempertimbangkan tinjauan yuridis. Coba, padahal di peraturan perundangan, pembentukan peraturan perundang-undangan, selain ada tinjauan yuridis, ada tinjauan sosiologis, ada tinjauan filosofis. Berarti sebenarnya kita itu campuran, nggak jelas, nggak tahu ya filsafat hukum Indonesia kayak apa. Mau kayak Kelsen ternyata nggak Kelsen banget gitu. Ini pernah saya tanyakan kepada dosen saya dulu pas di kuliah, Pak. Oke, kita menggunakan Grundnorm, model teori yang paling ya memang sistematis sih, pada akhirnya sistematis ya dalam menghasilkan peraturan perundang-undangan. Tapi ada celah-celahnya. Ya celah pertama di Indonesia memang itu ya. Kita nggak bisa pure mengatakan bahwa ini Grundnorm karena ada tinjauan sosiologis, ada tinjauan yuridis. Dan dalam teori pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia pun ada aspirasi rakyat yang digunakan sebagai pembentukan peraturan perundang-undangan. Kalau kita manut teorinya Kelsen, aspirasi rakyat bukan sumber hukum. Bukan sumber hukum, aspirasi rakyat. Kalau menurut teorinya Kelsen, sumber hukumnya apa? Sumber hukumnya adalah norma yang superior di atasnya. Dan kita nggak bisa seperti itu kan. Jadi kenapa Kelsen berpikir tentang itu? Agar norma itu teratur, tidak ada norma yang saling bertentangan. Nah, apa ada undang-undang bertentangan dengan undang-undang dasar kan nggak bisa. Nah, Kelsen ini menjadi salah satu pionir dalam memprakarsa Toetsingreh ya, pengadilan konstitusi, Verfassungsrecht ya, dengan pengadilan konstitusi bahwa norma yang di bawahnya ya, yang minor tidak boleh bertentangan dengan yang superior dan seterusnya. Nah, pemikiran Kelsen ini sebenarnya model-model positivisme ya. Saya nggak tahu ada hubungannya dengan madzhab Bina atau enggak. Tapi saya menduga-duga memang Kelsen terpengaruh model-model sains yang cara kerjanya pasti. Ya. Kelsen terpengaruh cara. Jadi orang Eropa dulu tahun abad 18-an itu sangat gandrung dengan sains. Ya. Jadi cara kerja sains yang dengan model sebab akibat itu menghasilkan kemajuan yang sangat luar biasa. Ya, sehingga waktu itu banyak ilmu-ilmuwan sosial itu kemudian menerapkan cara kerja ilmu sains kemudian diterapkan dalam ilmu sosial. Nah, salah satunya adalah ilmu hukum. Kalian nanti bisa ngecek di beberapa metode-metode ilmu pendidikan sosial yang lain, cara kerjanya hampir sama dengan ilmu sains. Cara-cara kerjanya hampir sama, gitu ya. Terus cara kerja ilmu Islam gimana? Wah, itu nanti rumit lagi ya. Bukan di sini ya. Oke, tapi model positivismenya, filosofisnya seperti itu dulu. Jadi kita harus tahu dulu ya kondisi penalaran kondisi ilmu hukum itu di Indonesia, cara prakteknya seperti apa, cara kerjanya seperti apa. Kita harus tahu dulu faktanya kayak apa di Indonesia. Ada pertanyaan dulu atau enggak?
Sudah mumet belum? Mumet, Lumayan. Pak. Nek mumet nggak apa-apa. Berarti kalian Lumayan. mikir. Ya nggak? Lumayan, Pak. Nek mumet kan kalian mikir. Sing aku sungkan, nek kalian nggak mumet, berarti kalian nggak mikir. Berarti nggak menggunakan akal. Ya nggak? Nggak menggunakan pikiran untuk ini. Loh, saya sinau lebih mumet loh, Mas. Saya dari pagi itu belajar ini loh. Saya juga belajar, harus belajar. Nah, ada pertanyaan dulu nggak? Saya senang naik mumet. Berarti kalian mikir, oh nanti ketemu dewe. Nanti ketemu sendiri. Neng mau ketemu nih kapan, mudengnya kapan, nanti. Yang penting usaha sih, belajar sih. Ada pertanyaan dulu nggak? Ada pertanyaan dulu? Pak mau tanya Pak, Mas. berkenaan dengan teori Hans Kelsen tadi ya Pak, bahwa ada peraturan berjenjang, ada ground norm. Nah, tadi kan dikatakan bahwa teori Hans Kelsen itu lebih adanya suatu nilai norma yang lebih tinggi. Nah, nilai tersebut, norma tersebut itu dari mana berasalnya? Karena ini tidak berasal dari moralitas dan tidak berasal dari pengalaman. Itu ground norm itu dari mana nilai norma tersebut? Nah, ini merupakan salah satu kelemahan mendasar Kelsen. Meskipun untuk peraturan-peraturan di bawahnya ground norm itu dia bisa menjelaskan secara sistematis dan bagus, tapi untuk ground norm sendiri dia nggak bisa menjelaskan itu dari mana. Dia hanya menjelaskan itu norma yang diandaikan ada. Kelsen nggak bisa menjawab. Untuk ini Kelsen nggak bisa menjawab. Dan ini merupakan salah satu kelemahan ya, kritik mendasar untuk mazhab positivismenya Kelsen adalah di sini. Dia nggak bisa menjelaskan ground norm dari mana. Moralitas atau pengalaman. Kalau kita untuk menjelaskan Undang-Undang Dasar gampang ya, ada tinjauan sejarahnya gampang, ada dokumen-dokumen resminya gampang, kita bisa menjelaskan itu. Tapi kalau untuk secara teoretik kita nggak bisa. Kita nggak bisa seperti itu. Dan yang saya bingung sampai sekarang, yang membawa ajaran Kelsen ke Indonesia itu siapa, saya masih bingung. Bener, ini saya nanya ke teman-teman juga nggak tahu, ini siapa yang bawa ya ajarannya Kelsen ke Indonesia. Karena kalau kita lihat mazhab hukum Indonesia itu lebih banyak berkiblat ke Leiden, ya, Leiden itu lebih ilmu humanioranya lebih jalan, ya. Misalnya yang paling pakar cukup bagus itu Supomo, dia lebih ke hukum adat daripada ke positivis. Saya nggak tahu yang bawa positivis siapa ke Indonesia. Kalau ilmu hukum yang lain itu bahkan ya daripada Leiden cenderungnya ke Amerika, ke realisme. Jadi lebih kepada studi-studi putusan, gitu ya. Nggak tahu ya untuk ilmu Eropa daratan yang bawa siapa, saya nggak tahu. Ini dua pertanyaan yang saya belum terjawab sampai sekarang. Singgawa ajarannya Kelsen yang Indonesia sopo nggak ngerti sampai lagi. Kalau kita hadapkan untuk misalnya di tinjauan sejarahnya pembentukan peraturan perundang-undangan awal-awal kemerdekaan, itu nggak nyambung mas. Sementing ono aturan wae, nggak ada teori berjenjang seperti ini, nggak ada. Aturannya kacau. Yang lagi perang kalau nggak aturan orang gak jino. Itu sih kelemahan utamanya Kelsen memang di situ, di ground normnya sendiri. Dia nggak bisa menjelaskan. Sadar, nek sadar berarti mikir, Hendrik berarti mikir. Oh ini dari mana, dari mana. Ya memang sebenarnya ilmu pengetahuan itu seperti itu, sistematis. Kita tuh nggak boleh berhenti. Jadi model pengetahuan itu dia nggak berhenti di satu tempat. Dia terus berjalan, Ini dari mana sih? Ini dari mana sih? Ini dasarnya siapa? Nah, filsafat hukum itu seperti itu, memandu orang. Kok hukum harus adil? Adil itu apa? Ya kan? Ya kayak gitu terus lah. Jadi membongkar, dan terus sampai ke dasar asumsinya apa. Ada yang lain nggak? Udah pada sarapan kan? Oh, nek belum sarapan mumet yo umum ya. Belum pada sarapan. Jadi ya niat saya tuh agak siang biar kalian sarapan dulu karena saya tahu akan menjelaskan sesuatu yang rumit. Nek belum sarapan yo salamu. Oke, ada yang lain nggak? Oke, kalau nggak ada saya lanjutkan aja ya. Oh ya, biasa. Gini Pak, kalau memandang tentang pemurnian hukum ya Pak, itu kan banyak di apa ya Pak, banyak diberlakukan terutama di aturan-aturan pada ketentuan di Mahkamah Konstitusi ya Pak ya. Padahal di dalam ketentuan-ketentuan perundang-undangan lain itu memang mengacu kepada aspek-aspek sosiologis dan filosofis seperti yang dinyatakan Pak Faisal tadi.
Tetapi kenapa kadangkala dikatakan kalau memang sumbernya itu dari pemurnian hukum belum jelas, sampai sejauh ini masih pakai. Padahal dalam realitas kita pada sistem hukum positif saat ini itu harus lekat dengan aspek-aspek realis dan sosiologis, bahkan filosofis itu, Pak. Itu kadang bisa dimaknai kontradiksi. Nah, ini kan menghadapi kontradiksi seperti ini bagaimana, Pak? Gitu. Ya memang kontradiktif, Mas. Ya, memang kontradiktif. Dan itu sebenarnya bagian orang filsafat hukum yang mencari kontradiksi itu. Ya, sebenarnya ya. Sebenarnya nggak ada aliran filsafat yang kontradiktif. Kontradiktif semuanya hampir semuanya itu kontradiktif. Banyak. Hampir semua aliran filsafat gitu. Cuman memang di Indonesia memang masalahnya gini. Kelsen itu kan menginginkan pemurnian hukum. Jadi yang jelas dia murni dari istilahnya itu unsur-unsur non hukum, unsur-unsur non yuridik. Kemudian kemurnian yang kedua adalah agar ilmu hukum aturan perundang-undangan yang di bawahnya ini sesuai dengan di atasnya. Ya. Tujuannya kan itu. Kan bagus toh. Ilmu hukum ini hukum itu sistematik banget, itu kan enak toh. Pengennya kan gitu. Cuman memang benar ada kontradiksi. Misalnya gini, di Mahkamah Konstitusi lah untuk Tutsingreh, untuk pengujian peraturan perundang-undangan, kita bisa lihat undang-undang dasar yang diterjemahkan dalam undang-undang. Apakah semuanya benar? Enggak, belum tentu. Belum tentu juga. Ya. Antara jarak antara undang-undang dasar dengan undang-undang itu sangat jauh. Misalnya gini, bahkan dengan Pancasila itu pun terlalu jauh. Ada nggak, menurut kalian ada nggak undang-undang yang benar-benar mencerminkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Ada nggak? Belum Ada. sih, Pak. Hah? Mau ada unsur-unsur yang berbau kepentingan? Ada nggak? Ya maksudnya ada nggak keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Ada nggak undang-undang yang sama dengan itu? Yang benar-benar menjalankan itu? Jawabannya Belum ada. debatable. Jawabannya debatable, pasti debatable. Karena kita nggak tahu yang dimaksud keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu apa, nggak ada. Kalau mengacunya peraturan perundang-undangan, nggak ada peraturan undang-undang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, nggak ada. Makanya ya kita hanya bisa menafsirkan melalui bahan-bahan hukum sekunder saja. Tidak bisa bahan-bahan hukum primer. Nggak ada, TAP MPR pun nggak bisa menjelaskan tentang penjelasan Pancasila. Di batang tubuh Undang-Undang Dasar pun ya masih bisa kita perdebatkan. Misalnya di pasal 33 ada efisiensi berkeadilan. Ya, pasal 33 ayat 4 Undang-Undang Dasar ada efisiensi berkeadilan. Apakah efisiensi berkeadilan itu sama dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Ya belum tentu, debatable. Karena apa? Karena karena dia norma yang abstrak, dan norma yang abstrak terjemahannya itu pasti bisa menimbulkan perdebatan. Ya, antara batang tubuh dengan pembukaan saja masih ada perdebatan, apalagi dengan undang-undang. Kan kita nggak bisa langsung mendefinisikan keadilan sosial bagi seluruh Indonesia misalnya di pembukaan kan ada kan. Terus kemudian keadilan sosial itu asasnya apa saja? Kan nggak ada kan aturan yang mengatakan asas untuk keadilan sosial bagi seluruh Indonesia, kan nggak ada. Ya. Terus kemudian di Undang-Undang Dasar ada tentang perlindungan HAM dan seterusnya. Terus kemudian diturunkan dalam bentuk undang-undang. Mahkamah misalnya untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar saja memakai 10 penafsiran. Ya. Memakai 10 penafsiran. Ada penafsiran kontrario, penafsiran sejarah, penafsiran secara original intent, dan seterusnya. Banyak penafsiran. Di sini benar kata Zaki, ada kontradiksi. Maunya kita semuanya dikembalikan pada undang-undang, tetapi pada prakteknya enggak. Ada penafsiran-penafsiran yang membuka moralitas maupun pengalaman masuk dalam norma hukum. Ya, jadi ini kontradiksi juga. Bagus, berarti mikir. Jadi mumpetnya kalian ada gunanya juga, jadi mikir. Benar, kontradiksinya memang ada di situ. Kita mengharapkan nggak kontradiksi susah. Nah, makanya ada orang ya, kayak teman saya itu orangnya ngeyel banget. Makanya harus ada tafsir baku tentang Undang-Undang Dasar atau tafsir baku Pancasila. Kalau ada tafsir baku Pancasila, nanti undang-undang itu gampang nyontoh dia. Bagus. Tapi harus sesuai dengan perkembangan zaman. Ya kan? Kalau kita tafsir Pancasila itu seperti apa sih?
Yang menulis seperti apa sih? Terus bagaimana nomenklatur peraturannya seperti apakah? Di Undang-Undang Dasar, di TAP MPR, atau di mana? Nah, itu kan pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab ketika orang harus misalnya mau menggunakan tafsir resmi Pancasila. Sama-sama susah juga. Gitu. Jadi memang sebenarnya kalau kalian belajar filsafat, sebenarnya kalian belajar kontradiksi. Akan semakin menemukan banyak hal. Ya. Jadi sadar ya, alhamdulillah masih siji loro sadar. Nggak apa-apa. Yang lain nggak? Cukup ya? Cukup umat ya? Ini belum sampai ke sosiologi hukum loh. Lumayan, Pak. Ya, nggak apa-apa. Saya tuh pengen ngompori tok, dan kalian tuh seneng baca, seneng mikir. Nek ora bingung mikire tok nggo mikir bisnis tok ya mana-mana ya, mikir. Nah, ini tadi yang pasal 362 pencurian ya. Kita model positivisme cara kerjanya itu seperti ini ya. Cara kerjanya seperti ini yang tadi dijawab sama Mbak Sopo tadi. Mbak Sopo tadi ya. Mbak Firda. Mbak Firda ya benar ya. Mbak Firda tadi jawab cara kerjanya, cara kerja alam. Nah, cara kerja alam kita bisa terapkan di sini ya. Barang siapa? Ya ini case saja untuk pembuka sosiologi hukum. Barang siapa? Ini di pasal 362 ya. Barang siapa mengambil satu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya 5 tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp900. Ini rumusan pasalnya seperti ini. Nah, kita lihat rumusan peristiwanya. Ya. Budi ya, ini contoh saja ya. Budi memiliki anak kecil yang sedang bersekolah. Karena pandemi, pengajaran dilakukan di rumah melalui HP. Budi bingung karena anaknya tidak punya HP, sedangkan Budi tidak punya uang. Budi mengambil HP di toko milik Dimas tanpa sepengetahuan Dimas. Budi kemudian menggunakan HP tersebut untuk belajar anaknya. Nah, dari konstruksi ini kita bisa melihat bahwa tindakan yang dilakukan Budi, ya, ini saya buat tabel tentang pasal tersebut ya, barang siapa mengambil punyaan orang lain dengan maksud dimiliki dengan melawan hak, terus kemudian ini pasalnya. Nah, kita bisa lihat barang siapa adalah tentang subjek. Subjeknya siapa? Budi. Apakah Budi mengambil satu barang? Ya. Dia mengambil apa? Mengambil HP. Kepunyaan orang lain? Ya. Dia adalah milik, HP tersebut adalah milik Dimas. Dengan maksud dimiliki ya, untuk keperluan anaknya, dengan melawan hak, yaitu melanggar peraturan perundang-undangan, ya, di pasal 362. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya di sini adalah perbuatan Budi memenuhi unsur tindak pidana. Benar nggak? Penalarannya gitu nggak? Ya, Pak. Ya kan? Nah, penalarannya kan seperti itu. Nah, model penalarannya adalah gini. Ya. Jadi menggunakan antecedent. Antecedent itu model kayak if dan kemudian ada konsekuen. Ya, ini barang siapa mengambil satu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk punya orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dan seterusnya. Nah, konsekuensinya kalau kita melakukan perbuatan ini adalah dihukum karena pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya 5 tahun atau denda sebanyak-banyaknya 900. Ini adalah konsekuen. Ini adalah antecedent. Ya. Antecedent itu if, biasanya dimulai dengan jika. Dan kemudian konsekuensinya adalah ini. Ya. Konsekuensinya adalah perbuatan dari itu. Ya. Di sini kita bisa lihat bahwa perbuatan Budi itu memenuhi tindak pidana. Terus kemudian Budi dihukum karena dia tindakan yang dia lakukan itu memenuhi unsur tindak pidana. Karena memenuhi unsur tindak pidana maka dia dihukum. Penalaran hukum itu seperti itu. Ya. Model penalaran hukum, model penalaran positivisme ya seperti ini. Cuma diawali dengan antecedent dan kemudian konsekuen. Ya. Makanya kalau saya ditanya, Pak, skripsi paling gampang apa? Analisa putusan. Paling gampang. Kenapa? Karena kita cuma ini aja. Ya, misalnya ada pasal tentang ada putusan tentang pencurian. Kita cuma bedah saja ya. Kita bedah saja unsur-unsurnya bedah. Terus kemudian kita bedah objeknya. Ya, misalnya dalam kasus ini adalah Budi. Budi mengambil HP milik Dimas untuk keperluan anaknya dan perbuatan tersebut melanggar undang-undang. Kesimpulannya Budi bersalah. Udah. Sebenarnya skripsi cuma itu. Kita cuma misalnya mengecek apakah yang dilakukan hakim itu benar-benar berdasarkan undang-undang atau enggak. Sebenarnya putusan skripsi paling gampang menurut saya. Analisa putusan udah. Cuma kayak gini, modelnya kayak gini. Cara berpikirnya cuma kayak gini. Ya. Kan Anda kalau lihat putusan itu kan ada pertimbangan hakim.
pertimbangan hakim itu kan membedah unsur-unsur. Unsur barang siapa, unsur mengambil satu barang, unsur kepunyaan orang lain, unsur dengan maksud dimiliki. Udah itu dong. Gampang tuh asli nih, skripsi gampang. Nek kamu punya cara penalaran yang bagus. Masalahnya ya ini pesan buat teman-teman yang belum ngambil skripsi ya. Kadang ada anak-anak datang ke sini, apa namanya? Ya kurang begitu menguasai ya, kurang begitu untuk ini ya. Jadi ini sebenarnya kalau mau skripsi enak ya gampang, model normatif. Nah ini cara mikir penegak hukum caranya gini, modelnya dengan anteseden dan konsekuen saja. Nah, jika dia melakukan apa maka dia, jika dia melakukan apa maka ini, jika maka dengan logika yang sangat simpel seperti itu sebenarnya. Dan ini sebenarnya adalah logikanya ilmu alam. Ya, nah model positivisme seperti ini. Jadi dia apa namanya? Dia melupakan banyak hal. Ya, apa namanya? Kelemahannya model-model seperti ini adalah dia melupakan banyak hal. Menurut saya tanya ke kalian, menurut kalian Budi bersalah nggak? Dari contoh yang saya berikan, Budi bersalah nggak? Ya salah, Pak. Salah ya. Yang lain, Budi bersalah nggak? Salah, Pak, bersalah. Salah. Yang lain? Salah, Pak. Padahal Budi HP yang dia gunakan untuk anak kecil loh, untuk anaknya bersekolah loh. Kok kalian tega banget sih? Orang cuma HP buat anak kecil aja kalian mengatakan bersalah. Kalian nggak tega sih? Tapi kan mencuri, Pak, itu, Pak. Bukan meminta. Ya kan mencuri kan buat ini kan, buat anaknya paling sebentar, habis itu kembaliin sih. Tega bener. Niatnya benar, Pak, caranya salah. Loh, niatnya bener. Lagi ini neng lagi neng kesalahan gitu, nggak ada niatnya mencuri. Nah, kalian sering dengar nggak ada putusan yang kayak gitu? Sering mendapati putusan yang kayak gini nggak? Ada, Pak. Iya, Pak. Ya. Kemarin tuh, Pak, yang nenek Minah itu mencuri kakao itu, Pak. Nah, bersalah nggak nenek Minazak? Ya salah, Pak. Salah kan? Tapi caranya nggak bagus, jadi nggak bener lah. Jadi jatuh vonis. Yang lain? Sering dapeti kasus-kasus kayak gini nggak? Sebenarnya kasusnya sangat simpel sih. Kayak gini lah. Yang digunakan itu untuk anaknya belajar. Ya kan? Masa kayak gini aja dihukum penjara sih? Tega banget kalian. Yang kemarin itu, Pak, kasus istri marahi suami itu juga sebenarnya nggak apa namanya, nggak apa memenuhi unsur, tapi dimasuk-masukkan. Itu gimana tuh, Pak? Enggak itu lain ya, itu udah nggak tahu udah vonis atau enggak kan. Tapi gini, masalahnya itu gini. Kenapa kemudian sering terjadi hal seperti itu? Ya, kenapa sering terjadi orang kok putusan kok kayak gini sih? Tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat. Sering dengar hal kayak gitu nggak? Iya, Pak, sering. Kenapa? Karena menggunakan asumsi dan penalaran mazhab yang berbeda. Jawabannya di situ. Kalian maksa para penegak hukum untuk berpikir dengan mazhab hukum alam, nggak bisa. Cara mikir mereka adalah dengan positivisme. Ya, mereka hanya melihat yang namanya hukum itu adalah hanya peraturan perundang-undangan. Kalau menurut hukum alam, yang dilakukan Budi bersalah nggak? Atau apakah menurut gini aja, pertanyaan gini. Kalau menurut hukum alam yang dilakukan penegak hukum dengan mereka menghukum Budi itu benar atau enggak? Kalau menurut teori kurang tepat, Pak. Kurang tepat ya. Yang lain gimana? Misalnya kalau mata hukum sejarah untuk kebiasaan aja lah. Ada penganiayaan gitu lah misalnya. Ada penganiayaan. Misalnya kan seringnya damai kan. Penganiayaan itu unsur tindak pidana atau bukan? Iya, unsur tindak pidana tuh, Pak. Tindak pidana kan. Nah, terus kemudian ada orang melakukan penganiayaan, terus dia dilakukan dapat vonis, di penjara dan seterusnya. Menurut mata bersejarah, kebiasaannya kan penganiayaan itu kan bisa damai ya, bisa berakhir damai dan seterusnya. Nah,
Dengan model-model seperti ini, dengan model penalaran yang berbeda, ini menghasilkan ya hasil yang berbeda. Ya, inilah kenapa gunanya belajar filsafat sebenarnya di sini. Biar kalian tuh nggak bingung. Ada misalnya orang berpikir seperti ini, kok hukum kayak gini ya? Apa namanya nggak pro rakyat kecil? Ya nggak sih, sering-sering dengar kayak gitu nggak sih? Ya kan? Karena menggunakan asumsi yang berbeda. Asumsi yang masyarakat banyak kan itu menggunakan kalau nggak asas hukum alam, ya. Kalau nggak menggunakan hukum alam, ya menggunakan mazhab sejarah. Penegak hukum menggunakan positivisme, hasilnya nggak bakal nyambung. Yang satu tujuannya kepastian hukum, satunya tujuannya keadilan, dan satunya lagi tujuannya kemanfaatan. Beda, berangkatnya beda, tujuannya beda, pengennya ketemu di tempat yang sama, nggak bakal ketemu. Karena apa? Didasarkan dari asumsi yang berbeda. Kalau kita mau lihat yang ini ya, mazhab hukum alam ya, mazhab hukum alam itu ontologinya adalah idealisme. Mazhab hukum alam itu cara berpikirnya institusionalisme dan tujuannya adalah keadilan. Kalau positivisme itu di sini, dia dualisme dan berpikir dengan rasio dan kepastian hukum. Arenanya hukum alam di sini, arenanya hukum positivis di sini, dan arena hukum sejarah ada di sini. Dengan asumsi yang berbeda, kalian tidak bisa mengharapkan hasil yang sama. Sampai kapanpun. Ya. Untuk penegak hukum, kenapa menggunakan positivisme? Karena yang paling gampang. Coba misalnya hakimnya menggunakan hukum alam, gimana? Atau hakimnya menggunakan mazhab sejarah. Ya banyak apa namanya? Banyak para terdakwa yang nggak terbukti memenuhi unsur-unsur pidana, Pak. Iya kan? Akan terjadi apa? Disparitas putusan. Putusannya beda-beda. Itu yang tidak dikehendaki dari mazhab positivisme. Tidak menghendaki itu. Maunya putusan itu sama. Ya enggak? Putusannya kan maunya sama kan kita kan? Orangnya sama, ya enggak? Orangnya sama, perbuatannya sama, ya. Pengennya diputusnya sama. Positivisme pengennya seperti itu. Nah, kita harus lihat ya kedudukan, jadi udah paham ya, kedudukan ilmu hukum di Indonesia, kenapa kemudian cara penerapannya seperti itu, logikanya seperti itu, argumentasinya seperti itu, udah paham ya? Karena mazhab yang digunakan berbeda, mazhab filsafatnya yang digunakan berbeda. Ya. Nah, ini juga perlu kita pahami ya tentang metode ilmiah, ya, karena ini lewati aja nggak apa-apa deh sebenarnya. Yang pengen saya apa namanya katakan bahwa sebenarnya berawal dari hipotesis. Hipotesis itu asumsi. Asumsinya apa, dan eksperimen, dan kita lewati aja deh ini deh. Agak susah. Bisa 1 jam sendiri muter-muter ya. Nah, ini kita lompatin aja di sini. Udah paham lah. Nah, kita ke metode penelitian hukum nanti yang akan kita gunakan sebagai apa namanya? Sebagai aksiologi ya, atau akhiran yang akan kita capai ya. Metode penelitian hukum nanti dijelaskan di mata kuliah MPH aja ya untuk detailnya. Pada dasarnya terbagi jadi 2, normatif dan empiris. Normatif itu hanya ngecek norma dan norma, ya, kayak analisa putusan tadi lah, itu model penelitian normatif. Jadi dia cuma apakah peraturan satu dengan peraturan yang lain sudah koheren atau belum, itu cuma kayak gitu. Kalau empiris itu beda. Jadi fakta sosial ya dengan normatif. Jadi kalau penelitian hukum itu, kalau empiris itu cuma ngecek apakah perbuatan orang yang dilakukan orang itu sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau belum. Gampangnya kalau kalian pengen cari penelitian dari judulnya aja biasanya udah kelihatan. Misalnya analisis yuridis itu pasti udah normatif. Kalau judulnya implementasi pelaksanaan itu empiris sudah bisa lihat. Tapi nanti bisa di mata kuliah MPH aja lah yang lebih detail. Di sini bisa nggak selesai nanti ya, lama banget menjelaskannya. Nah, tapi yang mau saya pahami bahwa fakta sosial yang dijadikan premis dalam penalaran ini
sebenarnya berimpitan dengan sosiologi hukum. Nah, kalau model empiris itu cuma ngecek apakah perbuatan seorang itu sudah sesuai dengan peraturan undang-undang. Nah, sosiologi hukum memberikan fakta yang lain. Apa sih kemudian sosiologi hukum itu? Nah, misalnya kita lihat dari contohnya tadi, ya, Budi yang menurut mazhab positivisme dianggap bersalah. Ya. Di kelas kita anggap gitu aja ya, biar lebih gampang. Soalnya kalau kalian menganggap dari mazhab hukum alam dan mazhab hukum sejarah, pasti nanti kesimpulannya berbeda-beda. Ya. Nah, menurut positivisme, Budi itu bersalah. Ya. Kita bisa lihat di sini, Budi yang dia lakukan itu memenuhi unsur tindak pidana. Ya, maka dia dihukum. If jika dia melakukan ini, maka dia dihukum. Nah, ini penalarannya sudah pas. Di sini kita bisa katakan Budi bersalah. Nah, pandangan sosiologi hukum berbeda. Sosiologi hukum, ya, mungkin lebih ke historikal ya. Kita bahas di pekan berikutnya aja. Sosiologi hukum itu lebih ke dekat filsafatnya siapa, lebih gampang. Nah, sosiologi hukum itu memberi makna lain. Ya, dia memberi pemahaman lain. Oke, Budi bersalah. Benar nggak? Budi bersalah. Tapi harus kita lihat, Budi di sini punya anak kecil. Terus yang dicuri itu sebenarnya hanya HP saja sih. Kenapa sih cuma HP, kemudian dia dipenjara? Padahal HP-nya cuma minjem bentar doang kan. Terus kan HP-nya juga buat untuk keperluan pendidikan. Ya kan? Dan sumber dari masalah ini adalah Budi adalah orang miskin. Dia nggak punya apa-apa. Nah, kalau penelitian hukum itu cuma sampai ke sini aja. Budi bersalah atau tidak bersalah. Dia hanya berakhir di sini saja. Ya. Jadi hanya pada kesimpulan di sini. Jadi kalau kita lihat di sini ya. Penelitian hukum itu cuma ngecek aja. Nah, kalau normatif itu normanya sudah sesuai dengan peraturan undang-undang atau misalnya tadi putusan. Apakah putusan itu sudah sesuai dengan peraturan undang-undang atau belum? Ya, itu normatif seperti itu. Kalau fakta sosial yang empiris itu ngecek apakah perbuatan yang dilakukan oleh seorang itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau belum. Misalnya kebanyakan normatif yang empirik ini misalnya perdata nih, contohnya pelaksanaan perjanjian. Nah, misalnya judul skripsinya seperti pelaksanaan perjanjian. Itu kan cuma ngecek ya bahwa perjanjian dilakukan orang itu sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau belum. Nah, cuman itu aja. Ngecek sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau belum, cuman objeknya saja berbeda. Nah, dalam sosiologi hukum lain, sosiologi hukum mengakui unsur-unsur di luar hukum, unsur-unsur di luar yang dikatakan di undang-undang, bahwa undang-undang itu hanya melihat perbuatan Budi hanya di sini saja, barang siapa, ya, terus kemudian mengambil barang punya orang lain dengan maksud dimiliki, dengan melawan, ya, dan seterusnya adalah kesimpulan. Sosiologi melihat hal yang lain, ya. Sosiologi hukum melihat bahwa Budi punya anak kecil yang dicuri hanya HP dan kebutuhannya hanya untuk sekolah, dan terakhir Budi adalah seorang anak yang miskin. Nah, sosiologi hukum memberikan kesimpulan yang lain. Oke, Budi bersalah, tapi kita harus melihat Budi punya anak kecil. Ya. Ini artinya Budi yang punya anak kecil dan kemudian tidak bisa bersekolah secara online memperlihatkan bahwa negara itu tidak pro pada rakyat kecil. Masa padahal negara kan dibentuk untuk menjamin kehidupan warganya. Tetapi dalam praktek ini kita bisa melihat ya, negara tidak pro terhadap anak kecil yang bersekolah untuk sesuatu di masa depan mereka. Jadi bisa kalian lihat nggak? Kesimpulannya beda nggak? Kalau kesimpulan penelitian hukum itu hanya sampai kepada Budi bersalah atau enggak. Tapi kalau sosiologi hukum bisa punya makna yang lain. Ini memperlihatkan bahwa negara itu tidak pro anak kecil. Karena kok bisa sampai anak kecil nggak bisa dijamin sekolahnya untuk bisa mendapatkan pendidikan yang setara. Kok negara seperti itu? Kesimpulannya kan lain, karena berangkatnya yang lain ya. Terus kemudian sekolah dengan menggunakan HP memperlihatkan bahwa sekolah itu tidak pro rakyat kecil, karena HP hanya bisa dibeli oleh orang-orang yang mampu. Jangan Budi yang untuk makan sehari-hari nggak ada, ya apalagi beli HP. Sekarang anaknya harus beli HP untuk sekolah. Ini kan melihatkan bahwa sekolah itu tidak pro rakyat kecil. Dan terakhir, ini hanya kemungkinan saja ya, maksudnya kemungkinan dalam studi-studi sosiologi hukum bisa menghasilkan kesimpulan seperti ini. Dan terakhir, kita bisa lihat Budi itu miskin secara struktural, dia dimiskinkan. Ada analisis sosiologi yang seperti itu. Nah, analisa-analisa seperti ini, hasil-hasil kesimpulan seperti ini hanya bisa dibuat ya
dengan model pendekatan sosiologi hukum. Ilmu hukum nggak bisa sampai ke sini. Ya, ilmu hukum nggak bisa sampai segini karena sifatnya nomotetik tadi. Ya, sifatnya nomotetik, sebab akibat saja. Nggak sampai kemudian kenapa itu terjadi. Ilmu hukum nggak sampai ke situ. Ilmu hukum normatif ya, ilmu hukum normatif nggak sampai kenapa kejadian ini terjadi, nggak bisa. Dia itu hanya sampai kesimpulan jika terjadi sesuatu maka nomotetik saja, sebab akibat. Tidak sampai ke sebab yang lain. Karena nanti hasilnya akan lain. Values-nya akan beda. Misalnya kalian masukkan rumus di Excel. Kan biasanya kan ada tulisan bintang terus value. Ya nggak? Itu karena apa? Karena variabelnya beda. Ya. Nah, ilmu hukum karena memandang if then-nya itu harus sama. Ya. Nah, jika mencuri maka jika mencuri maka dihukum, itu kan model-modelnya menuntut kepastian yang tinggi kan. Kalau ilmu sosial kan enggak. Misalnya gini, ilmu sosial misalnya tesisnya adalah sekolah tidak pro rakyat kecil. Terus kemudian apakah akibatnya kemudian rakyat nggak bisa sekolah? Ya belum tentu. Belum tentu. Bisa saja menyerahkannya kepada swasta. Kan banyak kemungkinan lain. Kemungkinannya kan banyak dari aspek sosiologis. Karena dari aspek hukum, kemungkinan lain di luar norma hukum itu kecil. Nah, makanya di sini ya metode mix ya yang perlu kalian pahami adalah sosiologi hukum memberikan makna yang lain. Kok Pak Faisal kok positivisme banget ya model? Enggak. Saya menjelaskan dari sudut pandang mazhab positivisme. Sudut pandang mazhab positivisme ya seperti ini. Nah, jengkel aku jengkel. Enggak bisa kita dengan model hukum seperti ini. Tapi kenyataannya seperti ini. Ya. Kita kan kadang nggak bisa ngapa-ngapain ya. Kenapa sih mazhab hukum seperti ini? Karena kita nggak sampai ngeritik sampai ke filsafatnya. Filsafat itu kan dasarnya, dasar sosiologi, dasar ilmunya kan di filsafat ya. Kalau kalian cuma nyerang atasnya saja, nggak bakal selesai. Nyerang itu filsafatnya. Makanya kalian saya beri pemahaman agak mendalam ya, meskipun nggak dalam-dalam banget. Karena waktunya nggak cukup dan itu dia ada mata kuliah lain lebih paham pasti. Ya di sini gitu. Jadi sosiologi hukum itu memberi makna lain atas kesimpulan-kesimpulan dari ilmu hukum. Karena rumpunnya beda ya. Sudah mumet belum? Sudah mumet belum? Mumet, Pak. Nggak apa-apa. Mumet nggak apa-apa. Berarti normal. Saya pas belajar ini ya mumet banget. Tapi normal lalu udah tahu enak. Ya, sekolah ya mumet nek ora gelem mumet ya bal-balan wae apa piye. Ada pertanyaan enggak? Pak, berarti dapat disimpulkan sosiologi hukum menekankan pada sifat preventifnya ya, Pak, pencegahannya gitu. Enggak juga sih, Mas. Dia lebih menggunakan perangkat ilmu sosiologi untuk melihat hukum. Ini loh. Mas, nah ini mesti bisa jelas ke Pak Iskandar, jadi saya nggak mau mengulang aja. Ini loh. Ini Surjono Sukanto. Cabang ilmu hukum yang pelajari hukum dalam konteks sosial. Jadi yang lebih diutamakan itu konteks sosialnya dulu, baru ke ilmu hukumnya. Jadi nggak mesti preventif maupun pasca kejadian, enggak. Nah, ilmu sosiologis pendekatannya kayak apa nanti di pekan berikutnya saya jelaskan. Jadi lebih tepatnya kesimpulan dari pendekatan sosiologi hukum ya tidak mesti nomotetik ya dari peraturan perundang-undangan, nggak mesti, tapi dia melihat dari sudut pandang yang lain. Nah inilah kadang yang di Indonesia ya ada dua mazhab yang bertarung gitu ya, mazhab undip banyak kan di teman-teman kita kan mazhab undip ya, model-modelnya model sosiologis karena murid langsungnya Prof. Cipto Raharjo. Dia orang sosiologis. Dia melihat hukum dari konteks sosial. Gitu ya. Hukum yang berlaku di masyarakat kayak apa? Kalau penegak hukum nggak melihat masyarakat dari sudut pandang hukum. Bedanya di situ. Dari sudut pandang hukum, orang mencuri dihukum. Tapi dari sudut pandang sosial nanti dulu. Orang ini mencuri karena apa? Apakah tindakan yang dilakukan pencurian ini karena dia butuh atau kemudian untuk apa? Kalau kemudian benar-benar sangat butuh, masa sih harus dihukum? Kalau model sosial kan kayak gitu. Kalau model penegak hukum enggak, yang diutamakan hukum dulu gitu.
Hukum dulu baru konteks sosial. Tapi kalau sosiologi hukum enggak, konteks sosial dulu baru hukum. Jadi kebalik, mikirnya kebalik. Makanya sering bertempur, nggak cocok. Makanya Prof. Sacipto Raharjo itu nggak cocok dengan Prof. Peter Mahmud Marzuki yang nulis buku metode penelitian hukum. Meskipun saya sangat kagum dengan tulisan beliau karena sangat sistematis. Cuman ya memang mengandung kelemahan. Misalnya kalau Prof. Peter Mahmud itu nggak sepakat dengan metode penelitian hukum empiris, nggak suka. Metode penelitian hukum ya modelnya ya normatif semua. Gitu. Nah kita itu kadang sosiologis enggak, ilmu hukum juga enggak. Enggak ngerti saya di teman-teman. Kurang semangat ya untuk mempelajari ini. Sok lali. Memang mata kuliah filsafat itu berat. Saya akui jujur berat. Tapi kalau udah paham, nanti enak. Beneran enak. Dan mata kuliah saya malah suka itu mata kuliah kayak logika itu. Itu kayak matematika, bener. Nek lihat model penalaran kayak gini ya, ilmu hukum kayak gini, itu kayak matematika bener. Jika 1 tambah 1 maka 2 kan? Jika 3 tambah 3 maka 6. Ya kayak gitu. Model-model hukum kayak gitu. Dengan model-model nomotetik sebab akibat. Makanya kesimpulannya lain gitu. Nah, cara mengambil kesimpulan ini sebenarnya berhubungan dengan kerangka Hisamura. Kan yo. Dengan model cara seperti ini, dengan metode ilmiah. Semuanya tergantung pada hipotesis ya. Hipotesis ya. Hipotesis itu asumsi ya. Nah, kita bisa melihat gini ya. Hipotesisnya misalnya orang penegak hukum melihat konteks sosial dari hukum ya. Nah, kan nanti cara validasinya adalah seperti yang dilakukan terhadap kasusnya Budi tadi. Kesimpulannya Budi nanti akan dianggap bersalah. Nah, kalau orang sosiologi hukum melihatnya lain. Ya, manusia itu harus dilihat konteks sosialnya. Kenapa kemudian dia sampai mencuri? Terus kebutuhan apa yang dia inginkan, kenapa kok dia mencuri? Nanti untuk validasi dan analisisnya nanti akan menghasilkan kesimpulan yang berbeda-beda. Ini sebenarnya di mata kuliah logika ada ini harusnya. Logika dan filsafat. Saya yakin kalian harusnya sudah paham deh. Gitu. Ini di sini ya kira-kira posisi sosiologi hukum kira-kira seperti itulah. Memberikan konteks lain dari kesimpulan ilmu hukum yang terlalu normatif. Tuh, ada pertanyaan lagi nggak? Oh iya Pak. Jadi dari aspek sosiologi hukum itu sendiri bisa dikatakan tidak sangat gini Pak. Sangat tidak linear dengan ilmu hukum itu sendiri ya Pak, atau tidak normologis ya Pak. Sedangkan ilmu hukum itu kan sangat normologis. Benar begitu ya? Oh, beda Pak. Lebih tepatnya tidak sesuai dengan ilmu hukum murni. Gitu. Nggak tepat dengan ilmu hukum murni. Dengan yang model-model banyak pendekatan-pendekatan kita yang dilakukan berdasarkan ilmu hukum murni, sosiologi hukum nggak nyambung. Karena ancangannya gini, kita punya ancangan yang berbeda. Karena sebenarnya berasal dari sini, semuanya berasal dari sini. Kita mengartikan hukum itu apa? Jadi kalau kita memandang bahwa hukum itu hanya aturan perundang-undangan, sosiologi hukum nggak nyambung. Berasal di sini. Kalian mau nganut mazhab apa? Positivisme, monggo. Saya silakan. Kalian mau hukum alam, monggo. Mazhab sejarah, monggo. Yang penting sholat, guys. Oke Pak, boleh masuk satu kali lagi Pak. Begini Pak, tapi kalau saya korelasikan dengan putusan di peradilan, misalkan peradilan pidana ya Pak ya, saya lihat di putusan itu ada unsur-unsur sosiologi hukum di situ Pak. Semisal pada penetapannya itu di konteks rasa mengadili, contohnya ya Pak ya, ada beberapa poin di situ Pak. Misalkan menyatakan bahwa dakwa dijatuhkan pidana tidak sesuai dengan apa yang diatur di dalam ketentuan regulasi pasalnya, dengan menetapkan misalkan karena terdakwa itu memiliki anak atau terdakwa berkelakuan baik sehingga
dikenakan pengurangan tahanan sekian. Nah, itu bagaimana, Pak? Padahal dari aspek normologis yang normatif atau nomotatif itu kan tidak sesuai ya, Pak ya. Ya benar, kontradiktif Tapi ada tadi. Di satu sisi ya, tarhimane selamu guru gue. Di sini komat deh. Oke, kontradiktif tadi yang Zaki katakan memang benar-benar terjadi ya. Jadi kalau salah satu kelemahannya itu tadi adalah di group norm dan untuk mempertimbangkan sosiologis dan filosofis ya. Kita bisa lihat dalam undang-undang kehakiman ada nggak hakim itu harus mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat, ada loh. Ini kan pada dasarnya kita memberikan jalan ya, positivisme pada di sini meskipun menerapkan positivisme, tapi positivisme memberi jalan bagi hakim untuk melanggar positivisme. Jadi kontradiksinya ketemu lagi. Nih mikir berarti nih bocah. Anak nih mikir nih. Ya memang kontradiktif. Ada misalnya fakta yang meringankan, ya kan? Fakta yang meringankan maupun fakta yang beratkan kan ada kan di dalam pertimbangan vonis. Itu fakta meringankan dan memberatkan itu ada nggak dalam peraturan undang-undangan? Nggak ada. Adanya dalam fakta pada saat persidangan, dan fakta pada saat persidangan bukan bagian dari norma perundang-undangan. Bukan. Itu norma pengalaman. Secara ontologi itu pengalaman, bukan norma. Ya, makanya ya ada kontradiktif lain, ketemu lagi kan. Nah, itu. Ya, memang filsafat memang penuh kontradiksi lah. Kalau mau nambah satu lagi, jangan di diskusi ruang kuliah formal ya, yang informal aja ya, saya malah senang. Kalau mau teman-teman mau lebih memperdalam lagi untuk metode filsafat dan seterusnya, bisa di luar jam kuliah aja lah, biar lebih enak ya, lebih santai gitu kan. Kalau kuliah gini kan harus absen dan seterusnya, seperti itu. Ya lain waktu aja lah. Ya. Ada yang lain nggak? Ada yang lain? Cukup mumet, Pak. Ya udah wes. Ya nanti mumet nanti sembuh sendiri. Kalau menep biasanya, pengetahuan itu menep. Jadi datangnya itu nggak bisa langsung kabeh, itu nggak bisa. Itu pelan-pelan. Saya baca buku filsafat itu dari 2013 sampai sekarang. Untuk positivisme itu lagi mudeng 4 tahun saya baca tentang positivisme. Baca S2 ya. Ya memang lama ya. Kalau ya. Oke, nggak ada yang lain. Cukup. Kita nanti ketemu di materi berikutnya. Nanti Senin materinya saya rekam aja ya. Gantian Zoom seminggu terus kemudian rekaman. Kan kalian ada mata kuliah praktek kemahiran ya. Pokoknya kalau Zoom saya usahakan nggak berbenturan dengan dengan waktu kalian praktek kemahiran. Jadi fokus di praktek kemahiran ya. Fokus di praktek positivisme ya. Jangan nanya ke Pak Yusuf sama Pak Yoto tentang ini. Cuma ngono itu penting prakteknya ya. Diribeti kok saya suwe guys. Oke, cukup ya dari teman-teman ya. Ada pertanyaan? Kalau pertanyaan nanti informal aja ya. Ya Pak, siap. Oke, dari saya cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.